sehat luar biasa. Bu Eta apa kabarnya? Ibu Eta dalam keadaan sehat. Bu El, bagaimana Bu El? Sehat, bahagia. Amin. Ya, adik-adik kita ketemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Untuk minggu ini tanggal 19 September 2021. Gak terasa sudah minggu ketiga di bulan September. Iya, betul sekali Bu. Nah, adik-adik di rumah yang pastinya masih dengan penuh sukacita ya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menaikkan puji-pujian kita dan nanti akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, persiapannya bagaimana adik-adik yang ada di rumah? Yang pasti sudah dengan penuh semangat nih Bu. Alkitabnya juga sudah disediakan tuh. Sudah ada di depan meja Bu sama adik-adik semua. Bersiap-siap untuk beribadah bersama dengan kita Bu Guru. Betul sekali. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari ambil sikap berdoanya. Ibu El akan memimpin doa kita pagi ini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan percayakan untuk kami lewati. Pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu akan beribadah kepadamu. Mari Tuhan hadir bersama-sama dengan kami supaya ibadah kami ini berjalan dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Allah Tuhan kami. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, adik-adik sudah pada siap semua ya? Adik-adik semua di rumah sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku Eda sekolah minggu nomor 12 yang berjudul Ku Sambut Pagi. Ayo semuanya adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan penuh sukacita ya. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Sekali lagi adik-adik. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Adik-adik, di minggu ini kita akan membacakan titah kita, yaitu titah kedua. Silakan Bu Eta. Ya, adik-adik yuk yang punya katekismus dibuka dan kita baca bersama-sama. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya Bu El? Nah, adik-adik, mari dengarkan maksudnya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tunungan-tunungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Ya, itu titah kita minggu ini ya Bu Iya, ya. betul. Dan kita di minggu ketiga ini masih sama untuk ayat bulanannya Bu. Ya, mari sama-sama kita ucapkan Bu. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu ayat bulanan kita ya adik-adik, yang pastinya udah minggu ketiga udah pada hafal semua ya Bu ya. Saatnya sebentar lagi kita menyaksikan video ayat bulanan yang dikirim oleh adik-adik sekolah minggu. Oh iya Bu, oke kita saksikan bersama-sama ya Mari adik-adik.
Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama dengan raja wali yang naik terbang dengan menggunakan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Terima kasih, Bu. Selamat hari Minggu. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya. Terima kasih juga buat mama, papa, kakak atau abang yang sudah membuat videonya dan mengirimkannya ke ibu guru sekolah minggu. Videonya bagus-bagus ya, Bu. Betul sekali. Sudah Bel. seperti yang kita harapkan. Iya. Sehingga layak untuk ditampilkan. Nah, oke adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita puji Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali kita angkat satu pujian yang berjudul Kasih Yesus. Ayo adik-adik semuanya ikutin gaya ibu ya, dengan nyanyi dengan sukacita. Shalom, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Salam sehat. Semoga adik-adik sekolah minggu semuanya penuh dengan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surgawi, kami puji dan kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu selalu baru bagi kehidupan kami. Terlebih bagi anak-anak kami sekolah minggu pada hari ini, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat-Mu memampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, ada di sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati,
karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahu nggak adik-adik sekolah minggu lagu tentang kasih? Kalau kita tahu, mari kita sama-sama bernyanyi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan mengasihi sesama kita. Kira-kira bagaimana kita untuk mengasihi sesama kita? Coba kita ingat lirik lagu yang baru kita nyanyikan tadi. Mengasihi sesama itu berarti kita harus bersabar. Kita tidak suka marah-marah dan kita juga harus sayang kepada teman. Mengasihi sesama boleh kita lihat kembali juga dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama dikatakan harus seia sekata, harus seperasaan, penyayang dan rendah hati. Adik-adik, untuk menciptakan seperti itu tidak mudah, karena banyak di antara kita memiliki perbedaan. Misalnya perbedaan suku, bahasa, budaya, latar belakang pendidikan, dan pekerjaan juga. Mungkin itu juga bisa menjadi penghalang bagi kita. Ternyata orang bisa juga berperang karena ada perbedaan suku, karena ada perbedaan budaya. Bahkan di tengah-tengah keluarga pun, di antara kakak dan adik tidak bisa akur. Misalnya ada yang iri, ada yang cemburu. Mungkin adik-adik sekolah minggu pernah mendengar seorang kakak memarahi adiknya karena mainan atau karena makanan. Jangan-jangan nih ada di antara adik-adik sekolah minggu. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan arahan Tuhan lewat Rasul Petrus dalam firman Tuhan hari ini untuk tetap hidup di dalam kasih. Jika jumpa seia sekata di dalam kehidupan kita, maka akan tercipta harmonis, maka akan tercipta tenteram. Lalu dikatakan juga hendaklah seperasaan. Apa artinya seperasaan? Berarti kita harus memahami perasaan teman kita atau memahami apa kebutuhannya, atau boleh kita sebut dengan merasa simpati kepada mereka. Nah, yang kedua lagi dikatakan pada firman Tuhan hari ini, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas caci maki dengan caci maki. Adik-adik, tidak boleh balas dendam kepada teman, kepada siapapun, sekalipun mereka menyakiti kita. Sekalipun mereka membenci, bahkan memusuhi kita. Tuhan tidak menyukai
ada di antara kita yang balas dendam. Ya, Tuhan Yesus juga berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Maka balas dendam tidak karakter anak-anak Tuhan. Jangan ada di antara anak-anak sekolah minggu yang suka balas dendam. Bahwa Yesus sudah mempraktekannya. Sekalipun Yesus dianiaya, Yesus dilecehkan, bahkan dia disalibkan sampai mati, tetapi Yesus tidak pernah balas dendam. Tetapi justru Yesus mengajari kita, menasihati kita lewat firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu harus bisa memberkati. Adik-adik sekolah minggu harus bisa mendoakan orang-orang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Maka jangan pernah kita balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan sebuah kebaikan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kembali apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang ketiga, bahwa dikatakan di sini kita harus menjaga lidah dan kita harus menjaga bibir. Kita harus berhati-hati menggunakan anggota tubuh kita ini. Salah satunya dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah mulut kita. Seperti lagu anak sekolah minggu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Maka kita dijaga atau disuruh kita untuk menjaga mulut kita, supaya tidak keluar perkataan yang kotor dari mulut kita ini, supaya tidak keluar dengan kata-kata caci makian dari mulut kita ini. Tetapi kita harus menggunakan mulut kita ini dengan ucapan-ucapan yang baik, atau ucapan yang penuh kelemah lembutan. Kalau kita berbicara dengan lemah lembut atau berbicara dengan yang baik, pasti adik-adik sekolah minggu akan disenangi teman-temannya, akan disenangi orang lain. Maka orang lain juga akan bahagia melihat kita. Maka terciptalah kedamaian di dalam kehidupan kita. Nah, pesan firman Tuhan pada hari ini untuk adik-adik sekolah minggu yang masih setia mengikuti ibadah online di rumah, dikatakan, usahakanlah hidup di dalam kasih dan damai. Itulah dipesankan firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita usahakan untuk hidup di dalam kasih, dan mari kita usahakan untuk hidup di dalam damai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Bahwa firman-Mu mengajari kami anak-anak sekolah minggu untuk hidup di dalam saling mengasihi. Dan tidak balas dendam atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kami mau membalas kejahatan itu dengan sebuah kebaikan. Karena Tuhanlah menjadi teladan bagi kami. Walaupun Tuhan disalibkan, walaupun Tuhan dihina, tetapi Tuhan selalu mengasihi. Itulah yang akan kami lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu. Terlebih menjaga setiap perkataan kami Tuhan, supaya tidak keluar kata-kata yang tidak berguna, tetapi biarlah setiap perkataan kami
perkataan yang baik dan lemah lembut, sehingga orang akan senang dan bahagia melihat kami. Berkati ya Tuhan seluruh anak-anak kami sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati studi mereka atau pelajaran mereka Tuhan. Berikan hikmat-Mu supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak membanggakan orang tuanya, terlebih anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan seluruh orang tua mereka. Berikan kekuatan untuk mendidik anak-anak yang sudah Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga. Demikian juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, yang selalu setia mengajarkan adik-adik kami lewat ibadah online. Tuhanlah memberkati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita barusan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Bibel Fru kita. Nah, kalau boleh tahu Ibu Eta tentang apa ya firman Tuhan pagi ini? Nah, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita dan adik-adik untuk selalu mengikuti ajaran Tuhan, yaitu ajaran yang penuh kasih. Kasih itu universal ya Bu ya, bisa ke semuanya. Bisa ke mau apa-apa. Ya, apa-apa, teman-teman ya Bu ya. Iya betul sekali Bu, teman-teman, saudara kita ataupun orang lain sekalipun kita ajarkan ajaran yang Tuhan kasih kepada kita. Iya, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Makanya adik-adik di rumah harus mau melakukan mengasihi sesama manusia. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan Bu. Iya, kita siapkan dulu persembahan kita yang terbaik buat Tuhan sambil memuji Tuhan, ya kan Bu? Iya. Mari Bu. adik-adik, kita siapkan persembahan kita puji Tuhan dengan sukacita. Mari bangkit berdiri. Adik-adik yang terkasih, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat kidung pujian kita yang berjudul Adalah Sukacita di Hatiku. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Semuanya nyanyi ya dengan keras dan sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Bahasa Bataknya ya Bu. Goklas di roha. Goklas ni roha doa tinggalkan dia tinggalkan goklas ni roha doa tinggalkan totongi rohakan mau lihat goklas ni roha maringan holong di Tuhan dia mau lihat goklas ni roha maringan holong di Tuhan dia. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kita.
kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sekarang sudah di akhir ibadah kita. Ibu guru semua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang merayakan ulang tahunnya dalam minggu hari ini. Nah adik-adik, semoga kamu ditambahkan Tuhan kesehatan, kamu sehat, kamu bahagia. Oke adik-adik ya. Ibu guru juga mengingatkan buat adik-adik yang saat ini sudah mulai belajar tatap muka di sekolah walaupun di pagi hari-harinya ya adik-adik. Tapi ibu tetap mengingatkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau ke sekolah ataupun keluar rumah, memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun dan jaga jarak. Dan ibu juga mengingatkan ya adik-adik ya, untuk terus kita selalu berdoa supaya pandemi ini berlalu di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh berkumpul di gereja, beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar betul. Nah adik-adik ibu guru selalu mengingatkan untuk mengumpulkan persembahan kita melalui orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja atau melalui QRIS rekening HKBP Pekanbaru. Adik-adik juga jangan lupa untuk mensubscribe channel ibadah Sekolah Minggu HKBP. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus